Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazil Muhammad Persyabat. Saya dari jurusan Teknik Informatika semester 2. Langsung saja di sini saya akan mereview tentang sejarah singkat PMII yang kemarin telah dijelaskan oleh Tumlutfi Baihaqi atau biasa disebut Tumpolem. Apa sih PMII itu? PMI itu singkatnya adalah kepanjangan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, PMI ini adalah awalnya adalah wadah buat mahasiswa Nahdliyin. Kemudian lambat laun PMI independen. PMI ini lahir pada tanggal 17 April tahun 1960. Bertepatan juga dengan 21 Syawal 1379 Hijriah. Dari rahim Banu Nahdlatul Ulama tentunya, yakni Ibnu, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, bagian Departemen Perguruan Tinggi. Nah, apa sih latar belakang berdirinya PMII? Nah, latar belakang berdirinya PMII itu mempunyai dua faktor. Yang pertama faktor internal, yang lahir dari Ibnu itu loh. Sebelum PMII berdiri, mahasiswa Nahdliyin itu ditampung dalam wadah Ibnu, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, tetapi dikhususkan di Departemen Perguruan Tinggi. Kemudian dirasa mahasiswa dan pelajar itu tidak relevan lagi, tidak sesuai lagi antara pemikiran dan ruang gelap geraknya. Kemudian mahasiswa juga tidak dipimpin oleh pelajar gitu. Di situ mahasiswa Nahdlatul Ulama mempunyai keinginan dan hasrat yang kuat untuk membuat wadah bagi aspirasi dan potensi-potensi mahasiswa bagi kalangan Nahdliyin gitu. Kemudian faktor kedua yaitu faktor eksternal, yang mana pada saat itu politik pada saat itu sangat semrawut. Kemudian Nahdlatul Ulama itu dituntut untuk membuat wadah bagi intelek muda, yakni para mahasiswa khususnya, untuk menjawab sebagai kebutuhan zaman gitu. Nah, berdirinya PMI ini itu banyak sekali historisnya. Bermula dari berdirinya Ibnu, Departemen Perguruan Tinggi, kemudian di Jakarta pada tahun 1955 itu mendirikan mahasiswa Nahdliyin, mendirikan IMANU, Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama. Kemudian di Bandung PMNU, di Surakarta juga mendirikan KMNU, keluarga mahasiswa Nahdlatul Ulama. Tapi organisasi daerah tersebut tidak diterima oleh ketua PBNU pada saat itu, yakni Kiai Haji Idham Khalid almarhum. Kemudian tidak sampai berhenti di situ. Mahasiswa berkeinginan untuk membuat wadahnya sendiri. Kemudian pada Muktamar Ibnu kedua tahun 1967 di Pekalongan, mahasiswa mengusulkan untuk membuat wadah bagi mahasiswa Nahdliyin gitu. Tetapi masih juga tidak ditanggapi dengan secara serius oleh PBNU, karena dengan dalih Ibnu masih umur jagung, masih butuh pembenahan dan konsolidasi yang matang. Kemudian pada Muktamar Ibnu yang ketiga di Cirebon itu dibentuklah Departemen Perguruan Tinggi sebagai jawaban bagi mahasiswa gitu. Ternyata Departemen Perguruan Tinggi di sini di Ibnu juga tidak mampu untuk menjawab permasalahan mahasiswa gitu. Ruang lingkup mahasiswa terbatas, yang telah disebutkan tadi lah, antara tidak sudut pandangnya tidak sama lagi dengan Ibnu lah, ruang geraknya terbatas. Kemudian mahasiswa
punya keinginan hasrat yang tinggi untuk membuat ini wadah bagi khusus bagi dirinya gitu. Kemudian puncak-puncak perjuangan mahasiswa Nahdliyin untuk membentuk wadahnya sendiri itu pada Konbes atau Konferensi Besar IPNU pada tanggal 14 sampai 17 Maret 1960 di Kaliurang. Ismail Makki sebagai Ketua Departemen Perguruan Tinggi IPNU dan Muhammad Hartono sebagai wakilnya itu mengusulkan lagi untuk membuat wadah bagi mahasiswa Nahdliyin gitu. Kemudian di sini ditanggapi oleh PBNU, dan kemudian di situ merumuskan untuk membuat wadah bagi mahasiswa Nahdlatul Ulama. Muncullah 13 nama. Nah, 13 nama ini adalah awal mula untuk perbentukan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Nah, maaf, saya lihat salah satunya adalah Ahmad Khalid Mawardi dari Jakarta, Ahmad Said Budairi dari Jakarta juga, Muhammad Sobih Ubaid, Makmun Syukri, Hilman, Ismail Makki yang sebagai ketua tadi, Munsif Nahrawi, Nurul Huda, kemudian Laili Mansur, Abdul Wahab Jailani, Hizbul Huda, M. Khalid Narbuka, dan yang terakhir Ahmad Hussein. Maaf, potong. Nah, dari 13 orang tadi itu nanti akan merumuskan dan berkumpul seluruh mahasiswa di Indonesia yang notabene Nahdliyin itu merumuskan apa yang telah disepakati atau diresmikan pas di Konbes IPNU gitu. Kemudian dari sebelum melaksanakan musyawarah ada perwakilan dari 13 orang tadi itu, yakni Hizbullah, kemudian Hizbul Huda, kemudian M. Said Budairi, terus Makmun Syukri. Nah, soal ke Kiai Haji Idham Khalid. Kemudian Kiai Haji Idham Khalid berharap semoga organisasi yang dibentuk ini benar-benar membentuk kader yang mempunyai keilmuan yang bisa berkontribusi kepada masyarakat gitu. Nah, kemudian setelah itu pada tanggal 14 sampai 17 April tahun 1960, tepatnya di Surabaya, di Sekolah Muslimat Nahdlatul Ulama, di situ merumuskan apa yang harus ada pada organisasi seperti nama. Nah, ini di sini banyak perdebatan antara nama, yang entah itu ada yang berpendapat Imanu, ada yang berpendapat PMI. Kemudian PMI lah yang diambil, tapi P-nya ini perdebatan lagi, apa pergerakan, apa persatuan gitu. Kemudian pada tanggal 14 sampai 17 April tersebut juga terdapat formatur pengurus dari PMI. Yang pertama Kiai Haji Mahmud Junaidi sebagai ketuanya, ketua umum. Kemudian Kiai Haji Ahmad Khalid Mawardi sebagai ketua 1. Kemudian Muhammad Said Budairi sebagai sekretaris umum. Pada tanggal itu juga pada tanggal terakhir, yaitu tanggal 17 April 1960, dirumuskan juga peraturan dasar PMI. Kemudian pada tanggal 17 April 1960 juga ditetapkan sebagai hari lahir PMI. Ya mungkin seperti itulah sejarah singkat dari PMI yang saya ketahui. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun pengetahuannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.